Halo semuanya, Assalamualaikum. Alright, my followers and my dear subscribers, I want to tell you something that really exciting about how to track or how to sense the fake healers. Bagaimana cara kita untuk menyalakan sensor kita tentang apakah seorang terapis, penyembuh, psychic, orang pinter, praktisi penyembuhan itu otentik atau abal-abal. Jadi lucu deh ceritanya. Aku tuh sebenarnya di sini masih menyesuaikan dengan energi the earth, mother earth yang ada di tempatku tinggal sekarang ini. Nah, biasanya aku tuh pada saat aku tune in dengan energi, salah satu gejalanya adalah gak bisa tidur. Dan aku selalu tidur di atas jam 3 pagi. Dan itu adalah sesuatu yang tubuhku lakukan dengan alaminya, dengan sendirinya, dengan sesuai siklusnya sendiri. Dan aku tidak yang bersedih, tidak yang bertanya-tanya, tidak yang kesel. Karena aku menyadari my body is doing something, an alignment. The alignment with the vortex energy in Indonesia. Dan di satu sisi juga begadangnya karena mau menyiapkan kelas workshop minggu depan. Jadi sebetulnya aku sengaja begadang untuk membuat materi, presentasi, dan educational material yang akan aku berikan ke peserta pelatihan kelas 5 Dula minggu depan. I'm so excited. Dan aku juga channeling beberapa inspirasi Tuhan yang emang aku selalu download dan selalu aku tulis kalau ada dapet quote-quote yang wow banget gitu. Dan aku emang sengaja sebelum aku ngalamin gigs atau sebelum aku jadi pembicara, aku akan channeling dulu apa saja, what do you want to say through me God. Aku langsung akan nulis quote-quote-nya. Nah, ternyata tadi malam itu kadang aku niatinya mau cari inspirasi di bidang childbirth, di bidang birthing, tapi keluarnya malah ada tumpangan-tumpangan atau kayaknya ada prioritas bahwa lo lagi penting untuk channeling ini nih. Akhirnya keluarlah tadi malam tentang tahu-tahu muncul how to sense a fake healers because there's a bunch of them and they are sharing bullshit. Terutama di tempat kita di Indonesia, banyak sekali terapis yang kita nggak pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu mereka ini dukun palsu atau memang otentik dan memang oke. Dari pengalamanku sendiri, aku mencari terapi, aku mencari seorang terapis, mencari penyembuhan itu udah kayak ibu-ibu sosialita kecanduan beli tas branded atau kecanduan beli baju branded. Jadi semenjak aku muda, semenjak aku kuliah, aku hunting paranormal, hunting peramal, hunting psychic, tarot reader, dan ahli ruqyah syariah itu sudah impulsif sekali. Dan aku pernah merasakan di ruqyah, aku pernah merasakan terapi Eastern, aku pernah merasakan terapi ini kayaknya gue memang salah satu fetish gue adalah di situ. Gue nyari penyembuh, gue ke Bali gue cari penyembuh, gue ke Magelang, ke Kalimantan gue cari orang pinternya, dan bukan ngetes tapi kayak gue pengen kayak itu adalah self care gue. Nah, dari sampai keluar negeri juga ya, aku nyandu untuk belanja reading dari orang-orang rekan sejawat. So dari situ aku melihat pattern dan ada kesimpulan. Aku dapat kesimpulan dan alhamdulillah pengalamanku sama eksperimenku ini tidak pernah ada yang negatif. Semuanya aku bisa handle dan semuanya positif karena aku juga antenanya jalan bahwa he's a fake, he's a fraud, oh he's okay. Terus kesimpulan ini adalah singkatnya satu, healer yang baik atau perkumpulan yoga yang baik atau apapun itu, ini aku pengen mengajarkan kalian untuk membedakan yang mana yang benar-benar
pure spiritual group, spiritual movement and community, mana yang cult, mana yang sekte yang memiliki motif terselubung di balik itu, sekte with hidden agenda. Kelompok spiritual yang baik, kelompok pengajian yang baik, atau kelompok New Age, ini adalah bebas dari label, aku tidak mau memberi label apapun. Kelompok spiritual yang baik tidak akan melibatkan aktivitas seks di dalamnya. It is salah satu tanda yang jelas banget, salah satu alert yang sangat-sangat jelas banget, yang kalau memang udah kejadian dan kalau udah dilihat, then get out of there. Sebuah kelompok gerakan spiritual yang baik tidak akan melibatkan bentuk aktivitas seksual apapun di dalamnya. Baik itu dari pemimpinnya ke kelompoknya atau di antara peserta ke pesertanya, it never happens. Jadi kalau ada ustadz atau apapun labelnya yang mengajak atau yang bahkan menyentuh bagian-bagian yang seharusnya tidak sentuh, bahkan kita tidak perlu bersentuhan. Kalau sudah melibatkan nyentuh dan nyentuhnya itu di area yang tidak standar, berarti get out of there and save yourself while you can. Entah itu kelompok yoga, kelompok sufi, kelompok apapun, if it includes sexual activity, then it is fake. Nah, yang kedua, bagian-bagian mana saja yang boleh dan layak disentuh kalau memang sebuah terapi penyembuhan atau satu coaching one-on-one, istilahnya kalau kalian terapi sama orang pintar atau kelompok pengajian atau kelompok spiritual tertentu, misalnya harus melibatkan sentuhan, bagian mana saja yang normal, okay? I knew this and I was part of many practice and now I can tell you. Tengkuk biasa memang disentuh, okay? Karena ini ada spine, lengan, dan kaki sampai lutut. It's okay if they need to touch you to do a healing or a energy transfer or whatever it is. Ya, tangan sampai sini, tengkuk, okay? Sometimes they touch our head. Ya, tapi ya begitulah. I don't like to be touched at my head. Tapi kalau ada yang oke, biasanya mereka pegang kepala juga. Dan kalau kaki harus sampai lutut. Out of that, then you have to run away. Di luar area-area yang tidak biasa itu, then that's a no. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah uang, oke? Mahar, oke? Investasi atau energy exchange. Penasihat spiritual yang baik atau dukun politik yang baik atau whatever it is, orang-orang pintar yang baik itu mereka punya paket yang jelas, okay? Like if you see my website www.wikanhanita.com, it's all there dan hanya itu, tidak ada embel-embel yang lain. Dukun abal-abal memaharkan sesuatu yang tidak make sense, okay? Entah itu, ya, you know, kalau misalnya tiba-tiba mereka mengatakan bahwa kamu mendapatkan serangan tertentu atau kamu mengalami kondisi tertentu sehingga harus dilakukan sebuah ritual seharga 3 juta atau langsung 5 juta atau langsung bahkan 10 juta karena mereka mungkin lihat-lihat customernya juga, ini customer orang apa, orang partai kah, orang politik kah, orang dari swasta kah, duitnya berapa, semakin oke terlihatnya maka mereka akan men-charge semakin tinggi. Itu kalau yang dukun abal-abal. So, mahar atau investasi bervariasi antara satu terapis dengan terapis lainnya. Ada yang mereka menarik energy exchange-nya berupa uang, yang kalau di aku sangat jelas bahwa uang itu memang untuk energi yang aku keluarkan, dan workshop yang aku ikutin, dan sertifikasi yang aku maintain dari tahun ke tahun, dan juga proses pembelajaranku, beasiswaku. So, you basically, you're not only funding my power, but you're funding my education. So thank you so much for all my clients. Ada juga terapis yang 100% filantrop. Mereka hanya menerima exchange dalam bentuk trading, makanan, barang, ataupun jasa pelayanan lainnya gitu ya, jasa bengkel atau
jasa salon, apapun bentuk jasa maupun barang. Dan ada juga yang dikit-dikit mahar, dikit-dikit investasi. Ada investasi ini, investasi itu yang akan berlanjut, yang habis ke rumahnya, oh ternyata bapakmu kena ini, ayo kita bersihin, maharnya segini, bayar, oh kalau kamu nggak bayar nanti, kalau kamu nggak lakukan pembersihan ini nanti akan lebih parah lagi, ada yang bisa meninggal. So, intimidasi, ancaman, it's really fake and it's all bullshit. Oke, jadi mahar harus make sense, oke? Dan jumlahnya jelas, dan kalau memang untuk supply jelas, misalnya aku bikin sebuah ritual space clearing, aku butuh buket bunga, aku butuh kristal, yang mungkin kristalnya habis itu buat dia, atau aku butuh berbagai macam tools lainnya, dan kalau memang itu pun harus ada modalnya, akan jelas gitu, ini buat ini, semacam event organizer gitu ya. Kalau maharnya ternyata di belakang berujung panjang, bahwa kamu butuh A, B, C, D, kalau kamu nggak lakuin ini maka awas loh, hati-hati, dan ada unsur sedikit pemaksaan dan sedikit ancaman dan intimidasi di dalamnya, then leave them alone and find someone else or just stop seeing him. So memang karena kondisi masyarakat Indonesia adalah kita sangat butuh harapan, kita sangat butuh untuk sembuh, kita butuh untuk mendengar yang hal-hal baik. Kita ingin validasi dari orang bahwa ya kamu sudah sembuh, ya ini kamu sudah aku tarik, ya santet kamu sudah aku ambil, ya teluh kamu sudah aku hilangkan. Mereka butuh validasi bahwa mereka baik-baik saja gitu. So itu sih intinya. Dan kalau mereka jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, maka kamu bisa kehabisan, dan they literally will rob your bank account. Kamu bisa kehabisan uang dan malah penyakitmu nggak sembuh dan malah semakin parah. Oh ya, dan aku mau nambahin juga tentang pertanyaan yang menanyakan apa bedanya metode-metode ruqyah oleh terapis-terapis yang Islami, penyembelihan jin atau metode exorcism oleh terapis agama lain, dan bagaimana cara aku memandangnya dan bagaimana cara aku melakukan versiku untuk gangguan-gangguan itu dia, gangguan yang kayak ketempelan, ketumpangan atau kemasukan seperti itu. So, aku familiar dengan terapi ruqyah sejak kecil. Aku menyaksikan ibuku di ruqyah, aku menyaksikan tanteku di ruqyah, dan aku juga malah pengen minta sendiri di ruqyah, tapi alhamdulillah dia tidak men-track entitas apapun di tubuhku. So, akhirnya bangga gitu ya. Dan dulu orangnya itu adalah kerabat kami yang sangat kita hormati dan kita respect, dan aku pun melihat dia salut sebenarnya ya, dia bisa membantu orang seperti itu. Dan cara dia melakukannya adalah anggun ya, anggun, tenang, dan aku lihat cara dia mengeluarkannya itu tidak seperti yang sekarang-sekarang ini. Kalau sekarang-sekarang ini aku lihat terlalu stage performance ya, terlalu banyak sisi pertunjukannya, lebih banyak sisi pertunjukannya dibandingkan sisi penyembuhannya gitu. Kalau dulu aku merasa sebelum terapi ruqyah dan penyembelihan jin jadi marak sekarang ini, dulu itu kayak lebih enak dilihat, lebih kalem, dan kita lebih kayak healing, dan kita tidak dijudge bahwa kalau ketempelan artinya kita berdosa dan kita tidak disayang Allah dan kita tidak beribadah. Believe me, karena ibadah apapun tidak mempengaruhi apakah kamu dijamin tidak ketempelan atau tidak gitu. Karena maksudnya yang aku lihat adalah orang-orang muslim yang sangat tekun beribadah namun tetap aja ketempelan gitu ya, yang aku saksikan dulu. Jadi aku waktu kecil sudah terpatri dan sudah ditunjukkan bahwa wow, derajat orang tuh nggak hanya dari kayak seberapa hitam jidatnya gitu dan seberapa rajin ibadahnya gitu, dan kondisi bersih seseorang dari entitas-entitas yang menumpang sebagai benalu itu tidak hanya ditentukan dari seberapa rajinnya dia untuk melakukan hal-hal yang terlihat mata oke gitu. So aku sudah berpikiran sangat kritis dari dulu. So yang aku lihat jeleknya terapi ruqyah adalah yang sekarang ini ya, yang terlalu banyak sisi pertunjukannya adalah mereka berangkat dari self guilt, bahwa kalau kamu bisa ketempelan maka kamu belum cukup baik, maka kamu belum bisa dibilang manusia yang
berbudi baik dan berbudi luhur, karena pasti ada yang salah dari lo, makanya bisa ketempelan. So banyak orang yang cocok, dan aku juga sangat mempersilahkan kalau memang cocok di terapi ruqyah. Tapi sebelum berangkat menemui terapisnya, yakinkan kepada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi sama aku, apapun yang akan dia katakan kepada aku, itu tidak akan merubah derajat dan cara aku memandang diriku sendiri. Oke? Jadi jangan sampai nanti kalau ternyata sudah dikeluarkan gitu ya, dan kita nggak tahu itu dikeluarkannya keluarkan beneran apa keluarkan enggak, kan hanya Allah yang tahu gitu ya. Kalau sudah dikeluarkan dan dia bilang ada berapa puluh, ada dari mana saja, pasukannya berapa ribu, don't feel less, karena nobody knows gitu. Terus ada juga yang hal-hal lucu yang, oh kamu ketempelan karena kamu dengerin musik rock gitu. Kamu ketempelan karena kamu ngeband, karena kamu main musik, karena kamu nyanyi, makanya pas kamu nyanyi itu jin-jin pada suka dan pada masuk ke badanmu. It's not relevant at all. Buat aku itu sangat tidak relevan. Dan aku malah pengen kalau ada teman-teman yang terapi ruqyah, aku sebenarnya pengen di ruqyah, dan habis itu mungkin lo akan gue reiki healing. Jadi kita trading ya, nggak usah bayar. Gue nggak bayar lo, dan lo abis itu gue reiki healing. Dan aku ingin kayak pengen tahu aja gitu bahwa oke, kayaknya healingnya bagus, karena mendengarkan lantunan ayat-ayat itu adalah membawa kita ke kondisi alfa dan sangat tenang sekali. Dan dari ketenangan itulah penyakit-penyakit kita yang kalau menurut mereka adalah karena jin, tapi kalau menurut kita adalah karena berkurangnya tingkat stres dan berkurangnya beban pikiran. Jadi aku menyisakan satu ruang diskusi lah untuk ini, karena aku juga ingin kalian pintar dan nyari sendiri gitu loh, nggak hanya aku suapin terus gitu informasinya. Tapi dari aku, apabila ada memang seseorang klien yang aku sinyalir memiliki energi yang lain yang tidak biasa, dan atau yang kalian mungkin ada yang lebih ngerti dengan oh ada isinya, atau oh lagi ada gangguannya gitu, yang mengalami gangguan seperti itu, cara aku adalah aku tidak melakukan exorcism, aku tidak melakukan kayak ghost busting atau ghost hunting. Aku mengubah orang tersebut agar dia menjadi tempat yang tidak kondusif lagi untuk jadi kontrakannya jin atau jadi kontrakannya entitas-entitas yang negatif atau yang gelap. So instead of like telling all the demons to get the hell out of here, aku akan merubah si inang atau si host atau si tubuh klien itu sebagai pot yang tadinya subur untuk jin menjadi tidak subur lagi. Menjadi media yang tadinya oke banget, cawan petri yang sangat nikmat dan bernutrisi untuk jin, menjadi tidak bernutrisi lagi untuk mereka. Karena tapi sekali lagi aku menanamkan bahwa nggak ada yang salah dari lo, hanya kondisi saja, hanya terkondisikan saja bahwa saat ini memang lo sangat rentan dengan menempelnya hal-hal itu. Tapi kalau kita rubah, karena lo adalah media, dan media ini adalah akuarium gitu, kalau kita rubah medianya menjadi tidak fertil lagi untuk jin, maka nggak akan terjadi ketempelan. So that's what I'm doing to myself too. I make my body, I make my mind and my soul not appealing to the to the spirits or to whatever. I make myself not appealing for them, dan cara detailnya akan kita bahas lebih lanjut kalau kita misalnya bekerja sama secara privat. So aku tidak mengusir langsung, tapi aku hanya merubah kondisi tubuh dan kondisi energinya sehingga tidak lagi menutrisi, tidak lagi menyuburkan, tapi malah membuat mereka menderita gitu ya. Akhirnya mereka nggak tahan sendiri, dan akhirnya mereka pergi sendiri tanpa disuruh malah gitu, karena merekanya udah nggak betah. Jadi itu caraku bekerja dan cara aku memandang kasus gangguan atau kasus ketempelan seperti ini. Semua harus tahu sehingga lebih teredukasi
boleh-boleh saja untuk mencari bentuk penyembuhan energi dalam bentuk apapun. You are the smart customer, do some research. Seperti kalau kita beli panci aja kita googling, lihat reviewnya, apalagi kalau kita mau berguru dengan seseorang atau menyembuh dengan seseorang kayak gitu, ke seorang terapis. So yeah, I don't have anything else to say. Tapi ya cukup menarik karena aku sebagai praktisi juga, aku sebagai customer juga, I have my own coach, I have my own spiritual mentor. Aku membaca dan aku juga kadang melihat berita bahwa ada pencabulan seorang ustadz ke kliennya atau penipuan seorang penyembuh atau seorang terapis, dan aku belajar dan ternyata kayaknya harus aku bikin rekapnya untuk kalian semua, my subscribers. So I think that's it for now. I'm gonna go ahead and continue my work and while watching my kids. I'll see you guys later in my next vlog. Bye bye, namaste, aloha.